Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma bi'ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil mujtahidin wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa nakhusus setelah hadrati Syekh Abdul Mutin Muhammad Nawawi bin Umar Ajari wa la hadrati Syekh Sayyid Ahmad Marzuqi Al-Maliki wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man ahabba wa sana ilayna wa rida bil huquqi alayna wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buka halaman 123. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dhari amin. Wa'lam dan ketahuilah annasmal fa'ili bahwa isim fa'il min arda'a dari lafaz arda'a yuqalu dikatakan fahuwa murdi'un, dikatakan adalah isim fa'ilnya murdi'un. Bitadzkiri bisa dalam bentuk muannas, wa murdi'atun dan juga murdi'atun bitaknisi dalam bentuk muannas aidan juga. Qala al-Farra, berkata Imam al-Farra wa jama'atun dan sekelompok ahli bahasa, in qusida jika dimaksudkan haqiqatul wasfi sebagai hakikat sifat bil irda'i di dalam menyusui, wa murdi'un maka dibaca dengan murdi'un bi ghairi ha'in tanpa disertai tak marbutah. Hak yang dimaksud adalah tak marbutah. Wa in qusida majazul wasfi, apabila dimaksudkan sebagai majaz sifat bimakna annaha mahalul irda, dalam arti yang dimaksudkan adalah ya tempat menyusui, fi makana aw sayakunu, baik yang lalu ataupun yang akan datang, fabil ha'i maka menggunakan ha. Nah, jadi gini, beberapa kata yang memang itu hanya ada pada perempuan doang gitu, itu memang tidak harus menggunakan tak marbutoh, karena memang hal itu tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki gitu, atau tidak ada pada laki-laki ya. Contohnya kata murdiun artinya menyusui ya. Jadi kalau kita bikin kalimat hindun murdiun gitu misalnya, itu bisa tuh ya. Padahal kan seharusnya murdiatun gitu. Kenapa begitu? Karena kata murdiun menyusui itu hanya ada pada perempuan saja
Jadi kalau ingin dikatakan sebagai tadi katanya bagian daripada pekerjaan perempuan itu sendiri gitu, kayak hindun murdiun, itu nggak usah dipakein tak, ya. Tapi kalau dia menjadi sifat bagi kata muannas, ya, yang nanti menggunakan kata menyusui, nah maka itu boleh menyesuaikan kalimat muannasnya, lalu murdiatunnya juga dimuannaskan gitu, ya. Misalnya dikatakan almar'atu almurdiatu, ya, almar'atu almurdiatu, perempuan yang menyusui. Nah, kata almurdiatu itu menjadi sifat bagi kata almar'atu gitu, ya. Nah, itu seperti itu. Kalimat haid, ya, itu isim fa'ilnya haidun. Kenapa? Ya laki-laki kan kagak ada yang haid, ya kan? Maka tidak ada haidun laki-laki haid, mananya begitu, haidotun perempuan yang haid, nggak ada gitu, ya. Nah, termasuk ada lagi nanti kalau nggak salah penggunaan hamilun juga tuh. Kalau hamil yang dimasukkan adalah sebagai perempuan yang hamil begitu, ya. Nanti ada lagi hubla namanya. Maka untuk perempuan yang hamil nggak usah dikatakan hamilun atau hamilatun gitu. Nanti repotnya kalau hamilun berarti laki-laki yang hamil. Nah, hamilatun perempuan yang hamil. Sama tadi haid itu begitu, haidun laki-laki haid, haidatun laki-laki perempuan yang haid. Tidak dimaknai dengan sedemikian, ya. Ini hanya ya bahasa saja gitu. Mauliduhu bimakkatal aminah, ya. Tempat kelahirannya adalah di Makkah, di Makkah al-Aminah, yang sangat aman. Ya, jadi Makkah kalau dilihat dari segi kalimat itu muannas, ya. Jadi sifatnya juga aminah juga jadinya, ya. Wafatuhu, dan wafatnya beliau di Thaibatal Madinah, di negeri Thaibah, yaitu Al-Madinah. Mauliduhu, lahirnya, tempat lahirnya Nabi Muhammad di Makkatal Aminah, di negeri Makkah yang aman. Wafatuhu, dan wafatnya Nabi di Thaibatal Madinah, di daerah Thaibah, yaitu namanya Al-Madinah. Aminah, fa'ilah, ya. Itu lafaz mubalaghah, fa'il, ya, dimuannaskan menjadi fa'ilah, fa'alunau, mif'alunau, fa'ilu, fi kasratin an fa'ilin badilu. Jadi sifat mubalaghah yang sangat aman gitu, ya. Maka dibentuk menjadi amin, asalnya begitu. Lalu karena Makkah itu berbentuk muannas, maka dijadikanlah muannas, ya, sifatnya menjadi al-aminah begitu, ya. Kalau Thaibah itu memang asal nama kota Madinah itu adalah Thaibah, ya. Dulunya Yathrib namanya, ya. Nah, lalu pas Nabi sampai dirubah menjadi Al-Madinah gitu. Ayyajibu ala kulli mukallafin, maksudnya wajib bagi tiap mukallaf, ayya'taqida, untuk beriktikad, untuk berkeyakinan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida, dilahirkan di Makkah, ya, di kota Mekah. Wa ursila, dan diutus fiha, ya, atau diangkat jadi rasul boleh, fiha, di kota tersebut. Wa tuwfiya, dan wafat bil Madinah, ya, di kota Madinah. Wa dufina fiha, dan dimakamkan di kota tersebut. Qauluhu al-aminah, kata pengarang al-aminah, ya, sifat dari Mekah tadi itu, sifatun li Makkah, adalah sebagai sifat bagi Makkah. Sifat disifati bil aminah, dengan kata al-aminah. Makkah disifatkan dengan kata al-aminah. Kenapa?
li amnin nasi fiha, karena amannya manusia fiha, di kota tersebut, jahiliyatan wa islaman, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Wali annallaha ta'ala, dan karena Allah Ta'ala ja'alaha, menjadikan kota Mekah haraman, ya, sebagai tanah haram. Haram di sini maksudnya adalah tanah yang suci. La yasfiku fihi damu insanin, tidak boleh ditumpahkan pada haram tersebut, pada tanah haram tersebut, damu insanin, darah manusia. Wala yadlimu fihi ahadun, dan tidak boleh berbuat zalim pada tanah haram tersebut satu orang pun. Wala yusadu saidahu, dan tidak boleh diburu binatang buruannya. Wala yuqta'u hasisuhu, dan tidak boleh diputus, dipotong, dicabut rumput-rumputnya, ar-ratba, yang masih basah, illa lidawain, kecuali kalau digunakan untuk obat. Baik. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Nabi Muhammad itu punya data kelahiran yang akurat, gitu ya. Kan ada orang yang tanggal lahirnya sama tahun kelahirannya kagak diketahui gitu ya, karena nggak ada catatannya. Nah, kalau Nabi Muhammad walaupun pada waktu itu ya catat mencatat, tulis menulis termasuk sesuatu yang jarang begitu, bahkan dikatakan bangsa Mekah itu bangsa Arab lah bahasanya pada waktu itu dikatakan sebagai bangsa yang ummi, ya, nggak pernah menulis, nggak bisa membaca, ya. Tapi untuk Nabi Muhammad itu catatannya akurat. Salah satu catatan yang paling tepat itu adalah bahwa Nabi Muhammad dapat dipastikan lahir di Mekah, ya, kemudian diangkat menjadi Rasul juga di Mekah, ya, lalu kemudian wafat dan dikuburkan di Madinah, gitu. Kenapa yang segini aja nih wajib kita i'tiqadkan gitu, ya kan? Ya, Nabi mah mau diutus di mana kek, lahir di mana kek, ya. Bagi kita kan bukan itunya gitu kira-kira yang menjadi objek iman. Mau wafat di mana juga nggak jadi masalah. Mungkin kita berpendapat sedemikian kali, ya. Sisi ini walaupun mungkin terasa ya nggak penting-penting banget, tapi buat Nabi Muhammad data seperti ini menjadi sangat penting untuk membedakan, sekaligus memberikan informasi yang sangat betul-betul benar tentang keberadaan Nabi Muhammad, bahwa Nabi yang dimaksud sebagai Nabi akhir zaman itu adalah Nabi yang lahir di Mekah lalu kemudian wafat di Madinah. Ini nanti kalau kita hubung-hubungkan dengan kitab-kitab lama seperti Taurat dan Injil gitu, itu di sana memang ada tuh, saya lupa kalau nggak salah namanya Paran begitu ya. Jadi itu, tapi yang kota Madinah saya lupa banget begitu ya. Seingat saya namanya kota Makkah tuh Paran begitu ya, seingat saya, tapi saya meragukan juga, lupa gitu. Artinya apa? Di dalam kitab Taurat dan Injil kelahiran Nabi Muhammad itu sudah tercatat tempatnya, itu begitu ya. Jangan sampai nanti ada kesinambungan begitu, bahasa kita sekarang kagak matching dah begitu, antara Bible, Taurat dan Injil dengan fakta begitu ya. Nah, untuk itu kita harus meyakini juga, bahkan bagian daripada cabang iman walaupun mungkin ini kecil kali begitu, untuk memastikan bahwa Taurat dan Injil dan fakta lahirnya Nabi Muhammad itu betul-betul nyambung, betul-betul connect ya, betul-betul punya ya fakta kesinambungan yang benar begitu. Nanti kalau seandainya ada orang yang mengatakan, oh enggak, Muhammad bukan lahir di Mekah, ya, Muhammad bukan wafat di Madinah, ya, nah itu nanti akibatnya bertolak belakang dengan kitab-kitab terdahulu gitu, ya, kitab-kitab Injil, Taurat
yang di dalamnya memang banyak menjelaskan karakteristik sifat-sifat Nabi Muhammad, ya. Nah, ini salah satu ya bahasa kita tuh sekarang tuh biar matching ya antara Taurat, Injil dan fakta gitu. Kalau Al-Quran mungkin udah nggak perlu mencatat itu Nabi Muhammad ada di situ. Nabi Muhammad sih udah, karena memang udah menjadi fakta bagi orang Islam sekarang, nah itu nggak jadi masalah. Tapi ini untuk diperjelas bahwa apa yang ada di dalam Taurat dan Injil itu menjadi kenyataan, ya. Artinya juga kalau begitu, oh berarti Nabi akhir zaman yang memang diceritakan di dalam Taurat dan Injil itu benar, lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, itu begitu, ya. Lahir di Mekah, wafat di Madinah. Nah, kalau begitu dengan fakta yang ada seperti ini, sulit seharusnya bagi orang Yahudi dan Nasrani untuk menolak kitabnya sendiri. Jangan menerima Nabi Muhammad, tapi menolak kitabnya sendiri. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, anggaplah punya kitab Taurat dan Injil, gitu kan? Di dalamnya menginformasikan tentang Nabi Muhammad. Di situ diberitakan ada satu kota, ya. Seingat saya namanya di sana disebut dengan Paran, begitu, ya. Nah, ketika itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka tentang lahirnya Nabi akhir zaman, lalu nyata, lah kalau begitu kan seharusnya mereka nggak boleh dong membantah, ya. Nggak boleh membantah keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Memang betul diceritain kayak begitu. Buktinya apa? Para pendeta itu hampir semua yang ada pada masa itu menjadi tahu tentang keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Ya, kita ambil Abdullah bin Salam, ya. Ketika ayat misalnya mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ya. Orang-orang yang kami berikan kitab berarti ahlu kitab, ya'rifunahu mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kan aneh kalau gitu ya. Di zaman yang hampir bahasanya mungkin sekarang dari Nabi Isa saja 571 tahun sebelum Nabi lahir, orang-orang yang kami berikan kitab berarti Yahudi dan Nasrani udah tahu Nabi Muhammad dibandingkan dengan anak-anaknya sendiri. Coba sekarang kalau kita bandingin lah. Nah ini ya. Nah, kira-kira ente bisa nggak ceritain cucu ente sekarang? Kan susah, ya kan? Cucu ente pertama nanti laki-laki apa perempuan? Itu satu, ya kan? Kira-kira nanti ya tingginya seapa, beratnya seapa, nggak usah gedenya dah. Lahir aja dah sekarang, lahir tuh beratnya berapa kilo, panjangnya berapa senti. Anak aja belum ada yang kawin, ceritain cucu, ya kan? Nah, tapi Nabi Muhammad kalau batasannya dari Nabi Isa kan 571 tahun. Namun di dalam kitab Bible, Injil dan Taurat, Nabi Muhammad udah ada gitu. Bahkan orang-orang ahlu kitab lebih kenal cerita Nabi Muhammad dibandingkan dengan anak-anaknya. Quran kok yang bilang begitu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Abdullah bin Salam ketika ditanya untuk menjelaskan ayat ini nih, betul enggak bahwa mereka itu lebih kenal kepada Nabi Muhammad dibandingkan dengan anak-anaknya sendiri? Betul jawabannya. Saya yakin Jibril Al-Amin dari langit turun membawa wahyu kepada Muhammad Al-Amin yang ada di bumi. Itu jawaban Abdullah bin Salam yang ditanya oleh Umar bin Khattab. Maka saat itu Umar bin Khattab langsung tuh cium tangan sama Abdullah bin Salam, ya. Itu satu dari Abdullah bin Salam. Yang kedua, fakta bahwa berita tentang adanya informasi Nabi Muhammad jadi nabi, pertama kali dapat informasi itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib awalnya nggak tahu. Taunya dari mana? Ya, dari pendeta Bakhiro. Ya, ada rahib
ada yang bilang Bukhairah, ada yang bilang Bakhirah, ya macam-macam lah cara bacanya, itu enggak jadi masalah. Tapi faktanya pada waktu itu adalah pada waktu Nabi masih muda, masih diajak dagang oleh pamannya Abu Thalib gitu ya kan. Nah itu ada, kalau mungkin sekarang orang bilang katanya pohon sahabi namanya ya, coba nanti dicek di Google gitu, pohon sahabi ya. Jadi pohon katanya di situ yang apabila ada seseorang yang bernaung di bawahnya pasti dia jadi nabi katanya. Nah pada waktu itu pendeta Bakhirah ya melihat adanya seseorang yang bernaung di situ, padahal selama ini nggak pernah tuh pohon begitu rindangnya dijadiin tempat berteduh gitu. Nah akhirnya pendeta Bakhirah datangin orang tersebut. Ya, tidak ada satu orang pun katanya pada masa itu kecuali kalau dia bernaung di bawah pohon tersebut maka dia dianggap sebagai nabi. Langsung cek ya, sampaikan pada waktu itu pendeta Bakhirah meminta supaya Nabi membuka bajunya untuk melihat bukti yang tertera di dalam kitab Taurat itu apa begitu. Buka Nabi Muhammad ya kan, benar ada ya tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad di badannya, dan itu nyambung ya dengan apa yang ada di Taurat dan Injil. Maka tanya, akhirnya jelas, oh kalau gitu nih dia nih orangnya yang diceritakan di dalam Taurat dan Injil menurut Bakhirah. Terakhir tanya, kamu kesini sama siapa? Ya, sama paman saya, panggil segera. Nah, panggil Abu Thalib, kasih tahu ya, ini keponakanmu ini adalah nabi akhir zaman ya. Sekarang pulang ya, anggap saja dagangan kamu udah selesai begitu. Jangan kasih tahu kamu pulang mau apa begitu. Jangan kasih tahu juga nih keponakan kamu ya siapa dia. Sebab kalau kamu ngomong sama orang Yahudi dan orang Nasrani pasti dibunuhnya nih orang. Ya. Ya udah, kayak istilahnya kayak orang lagi dagang lah gitu ya, mau pulang lah gitu, tutup dagangan ya, sebagaimana yang diperintahkan Bakhirah, udah pulang aja ya. Jadi yang pertama kali tahu dari bangsa Arab nih ya, yang pertama kali tahu itu adalah Abu Thalib tuh jadinya dapat berita dari Bakhirah. Nah berarti ini dua orang ini nih, Abdullah bin Salam, Bakhirah ya, itu adalah orang Yahudi dan Nasrani atau orang yang ahlul kitab namanya. Berarti mereka lebih tahu tuh ya. Nah, nanti ketika misalnya Nabi mendapatkan wahyu pertama, Khadijah ngelapornya kepada pamannya, kalau nggak salah Waraqah bin Naufal itu ya. Ini yang bikin jadi orang gebleknya katanya, oh kalau gitu Khadijah orang Yahudi ya kan. Khadijah tuh orang Yahudi, buktinya apa? Karena pada waktu itu dia ngelapor sama pamannya Yahudi. Ya memang ngelapor sama siapa lagi, ya kan? Yang ahlul kitab kan dia, ya kan gitu. Jangan kemudian lantas dibelokin kemudian Khadijah adalah Yahudi kalau begitu. Yang tahu tentang Yahudi itu, yang tahu tentang Nabi Muhammad dan ceritanya itu adalah memang beritanya di dalam kitab Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Maka Khadijah selaku orang yang tahu bahwa pamannya itu adalah ahlu kitab begitu kan, lapor ke sana, bagaimana nih suami saya pada waktu dapat wahyu pertama tuh ya. Pada waktu itu katanya Waraqah bin Naufal itu udah umur 80-an katanya ya. Wah, hadanamus ini Jibril ya, sampai Waraqah bin Naufal itu berjanji, nanti kalau seandainya engkau diutus ya dan turun syariat ya sampai masa waktunya aku akan beriman kepada kamu. Tapi karena memang udah tua ya kan, jadi belum sampai syariat Nabi itu sempurna semua, Waraqahnya udah meninggal kalau begitu ya. Orang sekarang tuh banyak tuh yang akhirnya menisbatkan Siti Khadijah adalah orang Yahudi ya. Bukan orang Yahudi, memang salah satu yang ngerti daripada ahlu kitab itu adalah ya orang Yahudi itu ya kan, termasuk yang ngerti itu adalah Waraqah bin Naufal tersebut gitu. Nah inilah, jadi tidak kecil nih peranan catatan dan i'tiqad kita ya, bahwa Nabi Muhammad harus kita catatkan keberadaan kelahirannya dan kematiannya ya, bahwa beliau
ya lahir di Mekah dan meninggal di Madinah. Itu bukan perkara kecil, karena kesinambungannya itu dengan kitab-kitab masa lampau itu sangat penting sekali. Apa yang diceritakan di dalam kitab yang lalu, Taurat dan Injil itu khususnya itu menjadi fakta, ya, kelahirannya, ya, Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Coba-coba nanti kalau punya waktu, itu di dalam kitab Bible atau ya Alkitab tuh, itu ada tuh nama kota namanya Paran begitu ya. Saya lupa lagi tuh nama Madinah. Jadi ada dua kota tersebut ya, kota Mekah dan kota Madinah, tapi memang sebutannya tidak Mekah dan Madinah begitu ya. Satu saya ingat, saya kalau nggak salah namanya Paran begitu ya. Nah, ini penting bagi kita untuk kita jelaskan begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan kota Mekah, ya, dijelaskan bahwa kota Mekah itu dengan diberikan keterangan disebutkan dengan Al-Aminah, ya. Kenapa? Karena kota tersebut memang sebagai kota yang aman, tidak boleh ada pertumpahan darah di situ, ya. Tidak boleh juga orang berbuat zalim, ya. Bahkan rumput-rumput yang ada di situ nggak boleh dicabut, kecuali kalau itu dia berfungsi sebagai obat dan tidak ada lagi obat yang lain kecuali rumput itu boleh dicabut, ya. Binatang-binatang yang ada di sana tuh, ya, kecuali binatang tersebut memang merugikan, membahayakan, ular, kalajengking, kelabang, mungkin tikus, ya kan, nah itu boleh dibunuh. Selain itu, ya, burung dan apa saja pokoknya binatang-binatang yang memang dekat dengan manusia begitu, nah itu nggak boleh dibunuh, ya. Makanya kalau kita lihat yang pernah umrah kali ya, burung dara itu ya di depan Masjid Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, banyak bener itu. Kalau apalagi pagi, ya, banyak banget di sana. Terkait dengan keamanan ini, memang Allah sudah, ya, menyatakan juga tuh dalam Al-Qur'an, fihi ayatum bayyinat, ya, maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina, ya. Siapa yang masuk ke dalam kota haram tersebut, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Ya, boleh dikatakan hampir ini banget sampai sekarang, ya, itu yang namanya kota Mekah memang termasuk kota Madinah juga nggak pernah kedengeran gitu ada bahasa, ya, perampokan kah, pembunuhan kah begitu ya. Kalau zaman sekarang kan rasa-rasanya kalau yang berita tentang Islam berbuat curang atau berbuat jelek begitu kan gampang banget tuh ceritanya, ya. Tapi berita-berita, ya, televisi internasional lah begitu, kayaknya nggak pernah itu menceritakan adanya satu kejadian buruk, ya, yang ada di Mekah dan ada di Madinah begitu, ya. Nah, ini bertanda bahwa betul-betul bahwa kota Madinah, kota Mekah dan juga khususnya kota Mekah itu yang memang Allah udah jaminkan betul-betul, ya, menjadi kota yang betul-betul aman gitu, ya. Nah, inilah kehebatan, ya, kota Mekah tersebut. Ya, boleh dikatakan kalau cari-cari bandingannya maka gak ada udah gitu, ya. Qauluhu al-Madinah, perkataan pengarang al-Madinah, badalum min Thaibah, adalah sebagai badal dari Thaibah. Jadi namanya juga Thaibah, lalu pas Nabi sampai ke sana dirubah menjadi Madinah. Nama lainnya juga adalah Yasrib. Badalukul min kul, ya. Badal kul min kul berarti badal keseluruhan daripada keseluruhan. Lianna Taibata, karena Taibah ismun min asma'i Madinah, Madinatir Rasul. Karena Taibah adalah salah satu nama, ya, dari nama-nama Madinatur Rasul. Walaha asma'un katsirah, ia memiliki nama-nama yang banyak. Nahwu tsamanina isman, kurang lebih ada 80 nama. Mazkurun fi khulasatil wafa, tercatat tersebut di dalam kitab khulasatil wafa.
Saya belum punya nih kitabnya ya. Ya, kalau nanti bisa dicek atau di-download kali PDF-nya boleh juga nih ya untuk kita cek keberadaan nama-nama kota Madinah yang 80 itu gitu. Terakhir saya umroh memang di sana disebutkan tuh ya, ada beberapa tulisan begitu yang saya baca di beberapa iklan atau apa segala macam, itu nama-nama kota Madinah gitu ya, ada tuh di sana. Tapi lupa tuh di daerah mana gitu ya. Tapi ingat ada nama-nama begitu ya. Qauluhu bimakkata wa bi Taibata, kata penulis di Makkah dan di Taibah ya, huma mamnu'ani minas sarfi, kedua kalimat tersebut, kedua kata tersebut, Makkah dan Taibah itu ya tidak boleh menerima tanwin. Kenapa? Litaknisi wal alamiyah, karena bentuknya atau karena alasannya atau ilatnya adalah taknis dan alamiah ya. Taknis dan alamiah. Yang pertama taknis karena ada tak marbutohnya itu ya, Makkata Taibata. Nah, itu namanya disebut dengan taknisnya gitu. Nah, taknis lalu digunakan al-alamiyah sebagai nama ya. Maka kalau ada isim di dalamnya memiliki ilat, taknis dan alamiah, berarti ini menjadikan kata tersebut sebagai isim ghairu munsharif namanya ya. Nah, biasanya di dalam isim ghairu munsharif itu paling sedikit ya satu atau dua ilat ya yang menjadikan isim tersebut masuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Fal ba'u fiha bima'na fi, sementara ba yang ada pada kata-kata bi Makkah dan bi Taibah itu maknanya adalah fi ya. Jadi kalau di atas tuh di syair tadi itu mauliduhu bi Makkatal Aminah ya. Nah, itu maka maknanya maulidnya Nabi, tempat kelahiran Nabi bi Makkah. Nah, bi itu maknanya fi gitu ya. Wafatuhu bi Taibatal Madinah, wafatnya bi Taibatal, bi yang ada di situ tuh maknanya adalah fi begitu ya. Sekarang juga kalau kita ngirim surat secara resmi ya, biasanya kita arahkan kepada siapa? Ila hadrati As-Said Ahmad di Jakarta gitu ya. Bi Makkah, bil Madinah, itu biasanya seperti itu ya. Jadi bi-nya itu bi makna fi begitu ya. Nah, ini nih seperti ini nih diterangkan secara jelas ya, mana Mekah, mana Madinah, bagaimana sifat-sifatnya ya. Ya untung ini nggak ada 80 nama di sini nih ya. Kalau ada 80 banyak benar kita ini kan. Tidak ada lain adalah untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya bagi siapa sesungguhnya Nabi Muhammad ya, agar bagi siapapun yang mengingkari keberadaannya secara historis dan secara biologis dari sisi Nabi Muhammadnya begitu tuh ya, tubuhnya, lahirnya di mana segala macamnya itu nggak bisa ditolak ya, karena faktanya, kenyataannya begitu ya. Data-data kitab-kitab lama itu memberikan informasi, tiba-tiba faktanya menjadi kenyataan ya kan. Nah, sekarang apalagi ya kan, walaupun Nabi Muhammad itu mungkin lahir di daerah yang tidak bisa menulis dan tidak membaca, tetapi catatan-catatan tentang keberadaan beliau itu sangat-sangat sempurna ya, sangat sempurna. Sehingga kalau ada orang mengatakan atau mengingkari keberadaan Nabi Muhammad ya, itu adalah sesuatu yang sangat buruk sekali bagi orang tersebut ya. Keberadaan Nabi Muhammad yang begitu hebat kemudian diingkari keberadaannya. Nah, ini ya. Maka kalau seandainya di era modern nih sekarang nih gitu, ada orang masih saja nggak percaya dengan Nabi Muhammad, itu termasuk itu sangat luar biasa sekali bodohnya. Kalau orang sekelas Shakespeare begitu misalnya ya, dia kan cuman sekedar penyair doang begitu tuh ya, yang kelahiran London kalau nggak salah begitu. Itu catatannya lengkap, anehnya puisi-puisinya
tercatat juga dan orang percaya tuh bahwa Shakespeare adalah sebagai penyair gitu misalnya. Lah, kalau sekelas Shakespeare yang istilahnya kelahirannya nggak jauh-jauh banget dari zaman sekarang, kok bisa dipercaya keberadaannya? Kenapa Nabi Muhammad yang begitu lengkap datanya, ya bisa ada orang yang tidak mempercayainya begitu? Ini kan kalau begitu nggak logis kalau begitu, ya ada orang yang punya pemikiran ya terbalik jadinya kalau begitu kalau kita katakan begitu ya. Wa'lam dan ketahuilah annahu sallallahu alaihi wasallam ulida ala sahih, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan menurut pendapat yang sahih inda tulu'il fajri, ketika ya terbitnya fajar, subuh lah kalau kita bilang, atau menjelang subuh. Yaumal itsnain, pada hari Senin, litnatai asyrata, ya bagi 12 lailatan malam, madat min Rabiul Awali, yang lewat dari bulan Rabiul Awal. Amal fili, pada tahun gajah. Kila dikatakan yaumal fili, ya pada ya hari, ya hari gajah. Wakila qablahu, dan dikatakan sebelumnya. Untuk tanggal memang banyak ahli sejarah ya yang berbeda pendapat ya. Tetapi hampir sepakat untuk bulan Rabiul Awal tuh semuanya sepakat. Ya. Yang berbeda pendapat itu adalah tanggalnya saja. Wa qala al-Qurtubi, dan berkata Imam Qurtubi, ba'dahu, ya setelah amal fil bi khamsina yauman, ya kurang lebih lewat 50 hari. Jadi peristiwa bergajah, ya datangnya tentara Habasyah tuh, tentara yang datang dari itu kemudian ingin menghancurkan Ka'bah, itu memang katanya kira-kira 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad gitu. Nah, dulu katanya orang menetapkan tahun itu berdasarkan satu peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Nah, bagi bangsa Arab katanya keberadaan datangnya tentara Abrahah dari Habasyah tersebut, itu katanya yang dijadikan sebagai patokan kelahiran Nabi Muhammad. Ya, saya nggak banyak data ya tahun apa aja yang pernah terjadi gitu di dalam proses kelahiran seseorang atau yang lainnya. Tapi untuk Nabi Muhammad memang tercatat dia disebut dengan amal fil. Ya, karena kenapa amal fil? Karena memang pada waktu itu Islam atau orang Arab itu katanya belum punya catatan tentang adanya tahun. Sehingga tahun-tahun itu mereka bikin atau mereka buat berdasarkan catatan atau peristiwa yang sangat luar biasa sekali untuk dinyatakan tahun ini dengan tahun peristiwa tersebut. Nah, salah satunya untuk kelahiran Nabi Muhammad itu ketika tentara Abrahah datang dan hancur, ya dimakan oleh ya batu-batu yang dibawa oleh burung ababil begitu ya. Wa qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, ba'dahu, ya setelah amal fil bi khamsina aman, kurang lebih bi khamsina yauman, kurang lebih 50 hari. Ya, jadi catatan yang mengatakan bahwa peristiwa datangnya tentara Abrahah dari Yaman tersebut, ya Habasyah, itu katanya adalah ya kurang lebih 50 hari ya dari menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Nah itu ya mungkin peristiwanya itu nanti kali ada kajian khusus yang terkait dengan peristiwa ya tentara Abrahah tersebut. Tapi memang dalam bangsa Arab, karena pada waktu itu tidak ada peristiwa besar selain itu, maka itulah yang kemudian akhirnya dijadikan sebagai catatan tahun lahirnya Nabi Muhammad. Ditambah juga memang orang Arab juga pada waktu itu belum punya catatan tahun. Sementara tahun Hijriah kan itu nanti ya dibikin ya pada masa Umar bin Khattab dengan patokan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kana
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin siratan al muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhirabtah qulubana quluba mutala'arifin wa ahdina wa iyyan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.